Di salah satu wilayah Kadia Riverland, terdapat suatu tempat yang bernama Floral Falls. Tempat tersebut terletak di antara pegunungan Zamrud yang membentang luas hingga ratusan mil dekat Dragon Altar. Diketahui bahwa orang-orang yang tinggal di lembah itu berlatih seni bela diri oriental kuno. Mereka semua mempunyai julukan sebagai seniman bela diri oleh orang-orang yang ada di Kadia Riverland. Pada cerita dahulu kala, ditemukan seorang bayi laki-laki di dalam keranjang yang hanyut menyusuri sungai hingga sampai ke lembah Floral Falls. Bayi tersebut ditemukan dan diadopsi oleh penduduk setempat. Bayi itu diberi nama Yin, yang terinspirasi dari elemen bumi pada tahun macan saat ia ditemukan. Yin dirawat oleh orang tua angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti pada anak kecil pada umumnya. Hari demi hari pun berlalu, dan Yin kini berusia 10 tahun. Yin tumbuh menjadi anak laki-laki yang berlatih seni bela diri. Dia tampak kurus, tetapi memiliki kekuatan besar dibandingkan anak-anak seusianya. Keistimewaan Yin membuat seniman bela diri yang lebih tua di lembah tersebut menganggapnya sebagai seorang jenius yang ahli bela diri. Di balik bakat dan talenta luar biasa yang dimiliki Yin, rupanya ia memiliki kelemahan tersendiri. Hal tersebut membuktikan bahwa takdir begitu adil. Sebagai seorang ahli bela diri, rupanya Yin begitu baik hati dan membuat dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh. Sifat baik hati tersebutlah yang menjadi kelemahannya dan membuat dirinya tidak akan dapat mencapai titik sebagai ahli bela diri sejati. Yin sadar dengan kelemahannya. Ia harus memiliki niat dan naluri untuk membunuh agar dapat mencapai standar pertarungan yang sebenarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia melakukan pengembaraan untuk menemukan jati diri. Ketika melewati suatu jalur, ia merasakan sesuatu yang menegang di pergelangan kakinya. Rupanya itu adalah perangkap yang berhasil menjerat Yin dan menggantungkannya di atas tanah secara terbalik. Tidak berselang lama suara keluhan gadis kecil terdengar. Ternyata gadis tersebut adalah Wan Wan. Begitulah kedua anak ini bertemu pertama kali, dan sejak itu mereka berteman dan sering berkumpul untuk bermain di pegunungan. Tahun demi tahun pun berlalu. Yin tumbuh menjadi remaja, begitupun dengan Wan Wan. Suatu hari, tiba-tiba awan yang suram di atas Floral Falls membentang sampai ke Cakrawala. Dan tidak lama kemudian, gerimis turun seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Sebelum memulai latihannya, Yin melakukan meditasi di tempat sunyi tersebut. Selama meditasinya, rupanya iblis jahat yang diselimuti awan gelap turun ke lembah. Dan tidak lama kemudian, iblis tersebut melaju dengan cepat menuju ke arah Yin. Yin yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan kekuatan yang agresif menyerbu ke dalam tubuhnya. Dia merasa sedang dicabik-cabik oleh kekuatan misterius tersebut. Tiba-tiba suara terdengar. "Tidak ada gunanya menolak. Kamu akan menjadi tubuh baruku." Dengan nada kejam, iblis itu menyatakan kemenangannya terhadap Yin. Dalam kebingungan, Yin berusaha mengendalikan tubuhnya dari apapun yang berusaha mengendalikannya itu. Dan secara tiba-tiba, Yuzong yang melihat iblis jahat tersebut merasuki tubuh seorang anak muda lantas tidak tinggal diam. Ia lalu bergegas ke arah anak muda tersebut dan langsung melancarkan serangan dengan tujuan untuk membunuh iblis itu. Tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yin hanya bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Yuzong. Pertarungan sengit antara anak muda yang ahli bela diri dengan pria misterius bernama Yuzong sang legenda Kadia Riverland akhirnya dimulai. Yuzong melancarkan serangan mematikan ke arah Yin. Sedangkan Yin hanya mampu menangkis serangan tersebut. Dalam sekejap mata, Yin berubah menjadi Lieh. Terlihat seperti Yin, tetapi dengan tatapan mata yang sangat berbeda. Dengan satu sihir yang belum pernah terlihat sebelumnya, dia membawa Yuzong ke dalam dimensi lain. Dan pertarungan hidup dan mati pun terjadi.
Pada kenyataannya, tubuh Yin sedang dikendalikan oleh makhluk yang luar biasa lebih kuat dari Yin. Yuzong yang kewalahan melawan Lieh di dimensi tersebut, akhirnya Yuzong berubah wujud menjadi Black Dragon yang menakutkan. Sebagai legenda hidup Kadia Riverland, Lieh tentu saja bukan tandingan Black Dragon. Namun Lieh menolak untuk kabur. Sebaliknya, ia berteriak dan mengangkat tinjunya. Suara auman Black Dragon dan kalimat yang dilontarkan Lieh membuat tanah berguncang. Pertarungan tersebut membuat Yin kehabisan tenaga dan membuat kesadarannya perlahan memudar. Lieh yang merasuki tubuh Yin akan benar-benar menguasai anak muda tersebut. Sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba terdengar teriakan Wanwan yang lalu menyadarkannya. Setelah kembali ke dimensi sebenarnya, Yin melihat Wanwan yang telah berdiri di sampingnya. Wanwan bertanya dengan terbata-bata sambil bergelimang air mata. Dia ingin tahu mengapa Yuzong menyakiti temannya dan mengapa dia mengkhianati kepercayaan dan persahabatannya selama bertahun-tahun. Melihat hal tersebut, Black Dragon kembali ke wujud manusianya. Ia mengungkapkan alasan mengapa ia melakukan hal tersebut. Yuzong berkata bahwa dewa jahat yang bernama Lieh telah mendatangkan malapetaka di Kadia Riverland sejak zaman kuno. Dialah yang merasuki petarung hebat yang bernama Black Dragon di zaman dahulu. Dia jugalah yang membangkitkan perselisihan antara Black Dragon dan Great Dragon. Saat ini Lieh melemah dan itulah alasannya mengapa ia menuju Floral Falls, yaitu untuk menemukan tubuh baru yang bisa membuat dirinya semakin kuat. Yuzong juga menjelaskan dia telah dirasuki oleh Lieh dan cepat atau lambat akan membuat orang-orang di sini terbunuh. Setelah menceritakan kebenaran yang terjadi, Yuzong memilih untuk pergi. Saat itulah Yin mengerti kekuatan apa yang ada di dalam tubuhnya saat ini. Mendengar perkataan Yuzong, Yin pun akhirnya meninggalkan desa untuk melindungi mereka dari iblis jahat yang telah merasuki tubuhnya. Ia meninggalkan desa dengan perban yang telah disegel dengan huruf-huruf kuno. Sebelum pergi, ia mendapatkan pesan bahwa jimat Black Dragon ini akan membawamu ke arah Monian. Kamu akan menemukan informasi akan dewa iblis di sana. Dengan demikian, anak muda yang bernama Yin ini meninggalkan Floral Falls sendirian demi mencari cara untuk membebaskan dirinya dari dewa jahat. Dan perjalanan Yin menuju Monian pun telah dimulai. Setelah perjalanan yang amat panjang, Yin pun akhirnya sampai pada suatu kota yang bernama Luminous City. Hiruk-pikuk yang ada di kota tersebut membuat Yin kelelahan. Saat Yin melihat kucing yang sedang bersantai, Lieh pun menganggapnya sebagai santapan makanan. Dengan berjalan sempoyongan, Yin pun terjatuh sampai tak sadarkan diri. Sesaat kemudian, 3 orang gangster pun datang untuk menghampirinya. Bagaikan mendapatkan mangsa empuk, mereka lalu menggeledah semua barang yang dibawa oleh Yin. Namun sayangnya mereka hanya mendapati sebuah kain biasa yang tak begitu bernilai tanpa ada uang sepeser pun. Bos dari anggota itu berkata bahwa gangster memiliki aturan sendiri. Aturan itu adalah jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Setelah mereka amati, salah seorang dari mereka menemukan gelang emas yang telah terpasang di pergelangan Yin. Namun ketika ingin melepaskan gelang itu, mereka tak sengaja menyobek kain mantra yang berada di salah satu tangan Yin. Ketika Yin mulai tersadar, dia pun memperingatkan gangster tersebut agar tidak menyentuh jimat itu. Bukannya mendengarkan kata-kata Yin, gangster itu malah memukul kepala Yin dengan sangat keras.
Saat gangster itu ingin melanjutkan niat jahatnya, Yin pun dengan sekejap mata berubah menjadi Lieh. Mereka bertiga yang melihatnya pun lalu terkejut melihat perubahan signifikan yang dilakukan oleh Yin. Bos gangster tersebut berteriak dan menegaskan Yin bahwa dia adalah penguasa di daerah ini dan semua pun wajib untuk tunduk. Lieh yang mendengarkan kata-kata itu dengan cepat meraih kakinya dan melemparkannya ke udara sampai dia melayang. Ketika tubuhnya hampir menyentuh tanah, Lieh mencengkram lehernya dan menghantamkannya ke dinding sampai gangster itu mengeringis kesakitan. Semua yang melihatnya lalu terkejut karena kekuatan yang sangat besar berada di depannya saat ini. Ketika Lieh ingin menghabisi gangster itu, setengah tubuh Yin mulai tersadar. Dia pun lalu menghentikan pergerakan tangan kanannya. Karena sekarang tubuh Yin hanya tersadar separuh saja, Yin dan Lieh sama-sama tak ingin kalah mengendalikan tubuh itu. Lieh pun berkata bahwa yang dilakukan oleh Yin hanya sia-sia saja, karena dia hanya membuang-buang waktu untuk mencari pengusir iblis. Bahkan baginya, Yuzong yang seorang dewa pun telah terhasut oleh Lieh pada masa lalu. Lieh akhirnya menghantam separuh tubuh Yin terus-menerus agar dia dapat menguasainya. Namun Yin mulai memejamkan matanya. Dia pun mulai menenangkan jiwa dan pikirannya dari Lieh. Perlahan, aura kekuatan Lieh mulai menghilang. Yin yang sudah menguasai tubuhnya sepenuhnya dengan sigap menutup bagian kain mantra yang telah tergores. Kali ini, Yin berjanji tidak akan membiarkan Lieh menyakiti orang lain menggunakan tubuhnya lagi. Dia pun lalu melanjutkan perjalanannya sampai matahari tenggelam. Dan akhirnya, Yin telah sampai di depan rumah seorang pengusir iblis yang ada di dalam tubuhnya. Dari hero selanjutnya yang bernama Melissa, karena dialah penjahit yang dicari oleh Yin selama ini. Lalu seperti apa kisah uniknya? Mari kita simak, inilah videonya. Melissa adalah seorang gadis kecil yang malang. Di usianya yang masih cukup belia, dia telah ditinggal oleh ibunya untuk selamanya. Dan sebuah boneka kain yang berbentuk malaikat seolah menjadi pengganti dari ibunya. Namun kakak tiri Melissa seringkali memperlakukannya dengan sangat kasar. Bahkan dia pun tega untuk merusak boneka peninggalan ibu Melissa. Dan sebelum kisah dari boneka itu selesai, sebuah pisau dilempar ke boneka itu. Pelakunya pun tidak lain adalah kawanan preman dari kota itu yang sering menindas orang yang lemah. Mereka mendatangi Melissa karena Melissa terlalu ikut campur dalam merusak rencananya. Namun Melissa pun balik menyerang mereka dengan pisau lempar yang telah disiapkannya. Sang bos preman itu berhasil menangkis semua lemparan pisau itu. Namun lemparan terakhirnya adalah sebuah boneka yang bisa menyerap jiwa target dan terhubung dengannya. Tapi berbeda dengan anggota preman satunya, dia terkena pisau dan juga gunting yang dilempar. Sementara Melissa bersiap untuk melakukan serangan selanjutnya dan bos preman itu langsung menyergapnya. Namun sebelum berhasil menyerang dengan pisau, Melissa menggunakan bonekanya untuk menggigit kaki dari boneka jiwa miliknya. Hal itu pun membuat bos preman itu merasakan hal yang sama dan kemudian terjatuh. Karena menyadari ada yang tidak beres dari boneka itu, preman satunya mencoba untuk mengambil boneka jiwa itu. Dan tarik-menarik pun terjadi sampai sebuah pisau menancap ke boneka itu. Dan karena keusilan dari Melissa, hal itu pun terjadi berulang kali, yang tentu saja akan dirasakan juga oleh bos preman itu. Namun Melissa pun sangat menikmati hal itu. Sampai pada serangan terakhirnya, bos preman itu meminta anak buahnya untuk berhenti. Namun masih dilanjutkan oleh Melissa. Dan dengan mudahnya Melissa pun membereskan anggota preman yang satunya. Namun sebelum Melissa memulai aksi penyiksaannya, muncul kanan preman satunya lagi yang bertubuh besar. Dia pun datang dan langsung mengambil boneka kain dengan bentuk malaikat dan mengancam akan merusak boneka itu jika Melissa tidak melepaskan teman-temannya. Melissa seakan mengingat masa kelamnya yang dulu, dan dia pun yang awalnya jahil kini menjadi sangat marah. Dengan energi sihirnya yang meluap, dia pun melempar preman itu keluar. Dimana saat itu di luar toko justru ada Yin yang hendak masuk. Tapi dengan kejadian itu, Yin justru makin yakin jika itu merupakan tempat tujuannya. Xavier lahir di keluarga pedagang biasa di kota Lumina City. Satu-satunya hal yang tidak biasa darinya
antara lain adalah ibunya seorang keturunan Light Elf. Mungkin karena keturunan seorang elf, Xavier terlahir dengan kecerdasan luar biasa dan mata berwarna biru safir yang indah. Ayah Xavier sempat memiliki harapan tinggi padanya. Ia beranggapan bahwa putranya bisa membawa kemakmuran. Sayangnya, Xavier sama sekali tidak tertarik pada bisnis keluarganya dan bergabung ke Monastery of Light atau yang biasa disebut Gereja Cahaya. Maka dari itu, sang ibu memberikan hadiah berupa jubah sihir yang dibuat oleh para elf. Ketika masih kecil, Xavier sering menyelinap keluar rumah untuk bermain dengan kucing jalanan di malam hari. Dia menamai para kucing yang ia temui seperti pahlawan atau naga jahat. Sedangkan Xavier menyebut dirinya adalah seorang komandan. Dia mencari naga jahat dan mendapati banyak anjing liar mengerumuni kucing tersebut. Saat anjing-anjing itu hendak menyerang naga jahat, Xavier bergegas menuju naga jahat dan melindunginya. Xavier kecil memejamkan matanya dan untuk pertama kalinya, ia merasakan amarah dan energi panas di sekujur tubuhnya. Pergerakan para anjing liar yang berusaha menyerang Xavier terhenti secara tiba-tiba setelah ia merasakan ada energi misterius terhempas dari tubuhnya. Xavier tidak sadar bahwa ialah yang menyebabkan fenomena tersebut. Itulah momen pertama kali Xavier membangkitkan sihir mistiknya. Kekuatan langka yang hanya pernah muncul beberapa kali dalam sejarah. Bagi para pengikut cahaya, Monastery of Light adalah tempat suci yang mereka inginkan untuk bergabung. Tapi hanya sedikit dari mereka yang mampu lolos seleksi yang sangat ketat. Xavier mampu lolos seleksi di Monastery of Light dengan sangat mudah. Di perpustakaan, Xavier menemukan mantra yang sempurna untuk sihir mistiknya di dalam buku kitab kuno. Sebuah mantra yang membuat kekuatan sihirnya meningkat seiring dengan banyaknya energi sihir di sekitarnya. Rotsinon, salah satu bishop di Monastery of Light, mengetahui bakat dan potensi Xavier. Sang bishop merekrut Xavier untuk bergabung ke dalam Knights of Light, pasukan kesatria cahaya yang terdiri atas pengikut setia cahaya. Kaisar Monian sudah beberapa kali membubarkan pasukan Knights of Light, dan baru-baru ini terbentuk kembali setelah Dairot melakukan invasi. Setelah itu, Xavier selalu menjalankan dan menyelesaikan misi yang diberikan oleh Monastery of Light. Di pertemuan cahaya, Bishop Rotsinon memberikan Xavier lencana cahaya dan mengumumkan Xavier sebagai anggota baru Arbiter of Light. Xavier kemudian menerima suatu misi untuk memberantas para pendosa dari Serikat Guild Free Smith. Sesuai perintah, Xavier harus membantu Raven, salah satu pasukan rahasia di Monastery of Light. Bishop Rotsinon merekrut orang-orang dari berbagai latar belakang yang ingin menebus dosa mereka untuk menjadi bagian dari Raven. Mereka benar-benar seperti gagak yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tujuan para Raven adalah untuk mematuk semua sampah yang menghalangi turunnya cahaya. Dengan satu jentikan jari, dinding benteng dari Serikat Guild Free Smith roboh akibat serangan Xavier. Sayangnya, pemandangan yang terjadi setelah itu membuat Xavier berhenti dan terkejut. Benteng tersebut berisi perempuan, anak-anak, dan orang tua. Dan terlihat di sana tergeletak seorang wanita tak berdaya yang terluka akibat sihir mistik Xavier. Wanita tersebut masih berusaha melindungi bayinya. Namun para Raven tetap membinasakan semua penghuni benteng tersebut. Xavier masuk ke bagian terdalam benteng Serikat Free Smith. Berdasarkan perkataan istri dari seorang pandai besi di tempat itu, Xavier mempelajari fakta di balik penyerangan tersebut. Serangan tersebut sama sekali bukanlah untuk memberantas para pendosa, melainkan untuk merebut teknik kekuatan dari guild tersebut. Untuk pertama kalinya, Xavier meragukan misi yang ia dapat dari Archbishop.
Selagi Xavier ragu untuk melanjutkan misi, salah seorang Raven di belakang Xavier sudah melemparkan pisaunya dan membunuh wanita itu. Xavier berteriak dengan marah, "Aku bersumpah untuk menghukum para pendosa, tapi tak pernah membayangkan pembantaian keji seperti ini." Kata-kata itu membuat para Raven terkaget. Dengan penuh amarah, Xavier memerintahkan para Raven untuk melakukan evakuasi. Xavier juga melindungi salah satu anak dari wanita yang dihabisinya, yang ternyata anak tersebut adalah Julian. Arbiter of Light yang lain seperti Alucard menyaksikan kejadian tersebut. Alucard berusaha untuk menutupi kejadian itu demi Xavier, tapi entah bagaimana Bishop tetap mendapatkan informasi itu. Bagi Bishop, apa yang dilakukan Xavier setara dengan membantu para pendosa. Merasa kecewa, Bishop memerintahkan Xavier untuk melakukan misi sangat berbahaya ke perbatasan kekaisaran untuk melawan Abyss. Dalam 10 tahun misi melawan Abyss, Xavier selalu dihantui oleh apa yang ia lihat di benteng Serikat Freesmith. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk menjalankan perintah yang ia dapat. Akhirnya, Bishop Rothsinon naik menjadi Archbishop baru. Rothsinon memanggil Xavier dan memberinya kesempatan kedua untuk kembali ke sisinya untuk memimpin penjaga dalam mengatur tatanan kota Lumina City. Xavier mengambil kesempatan tersebut dengan penuh antusias. Tanda-tanda pendosa sudah hampir lenyap dari kota Lumina berkat Archbishop baru tersebut. Sayangnya, Xavier sekali lagi menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan oleh gereja, dan sekarang benar-benar tidak percaya pada propaganda. Xavier sudah beberapa kali terpikir untuk meninggalkan Monastery of Light. Xavier mendapatkan misi baru untuk berpatroli di kota Lumina saat ada pertempuran cahaya yang diadakan oleh Archbishop. Di misi tersebut, Xavier melihat Melissa dan Yin yang dikejar oleh para monster. Xavier secara diam-diam mengamati Yin dan Melissa, padahal seharusnya Xavier menangkap mereka berdua yang diduga sebagai pendosa. Tapi begitu melihat Yin terluka sambil melindungi seorang anak kecil, Xavier teringat akan kejadian di benteng Freesmith. Kala itu, Xavier yang masih muda tidak memiliki pilihan. Di dalam hati Xavier berkata, "Haruskah aku menangkap mereka atau membiarkan mereka pergi? Kali ini, pilihan ada di tanganku." Tentunya, Xavier membantu Yin dan Melissa. Namun, begitu Xavier membantu mereka mengalahkan monster, para Raven langsung menyerbu Xavier. Xavier segera membasmi para Raven yang menyerangnya. Setelah mengalahkan para Raven, Xavier menghancurkan markas para Raven dengan sihir mistiknya. Di akhir cerita, Xavier akhirnya memutuskan untuk berkelana bersama Melissa dan Yin. Dia juga membuang lencana Arbiter of Light miliknya dan menjadi seorang Devier of Light. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Nantikan kisah hero selanjutnya hanya di channel ini. Saya Banyol Gaming pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. 10 tahun yang lalu, pada suatu malam musim dingin, badai salju melanda markas Guild Fearsmith. Guild Fearsmith yang didirikan oleh Terizla dituduh bersekutu dengan Abyss dan berakhir dihancurkan oleh Gereja Cahaya. Satu-satunya yang selamat adalah putra Terizla yang masih berusia 6 tahun. Dia bernama Julian. Sejak penyerangan yang mengerikan tersebut, Julian hidup di jalanan selama beberapa hari hingga gereja menemukan bocah kelaparan itu.
Archbishop atau uskup melihat bakat pada anak itu, lalu memberinya nama Julian, nama yang dulunya menjadi milik seorang penyelamat di suatu zaman kuno. Archbishop mengirim Julian ke akademi spesial di gereja cahaya, yaitu Raven. Archbishop memberitahu mereka bahwa anak-anak yang telah ditinggalkan oleh keluarganya tidak pantas mendapatkan kasih sayang, tapi Archbishop akan memberi mereka cinta dan kesempatan yang harus mereka bayar dengan rasa syukur dan kesetiaan. Mereka harus menjadi Raven, pasukan khusus yang bertugas langsung di bawah Archbishop, dan membersihkan dunia dari para pendosa dan kejahatan untuk Lord of Light. Julian memaksa dirinya sendiri untuk melupakan masa lalu, tapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa menghapus mimpi buruk dari pikirannya. Satu-satunya yang dia ingat, dikala penyerangan itu, ibunya meninggalkannya bahkan tanpa menatap Julian sedikit pun. Julian juga mengingat gestur aneh di mimpinya. Dia akan selalu menarik tepi mulut dengan tangannya dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Selain hal itu, dia tidak mengingat apapun. Julian sangat bekerja keras di akademi dan menjadi salah satu murid terbaik di pekerjaan, pembelajaran, dan pertarungan. Dia dipuji oleh Archbishop, meskipun dia tidak menyadari kecemburuan dari Nestling yang lain. Di tengah malam, Julian sekali lagi membuat gestur itu, mengangkat tepi mulutnya dan memaksa tersenyum. Mengapa dia harus tersenyum? Julian tidak paham, tapi dia tidak peduli karena dia adalah Raven terkuat. Saat Xavier menghancurkan gerbang kota dan kabur bersama Yin dan Melissa, Archbishop mengirim Julian untuk menjalankan satu misi, yaitu mensucikan Xavier. Julian mengejar mereka selama 7 hari melewati pegunungan, dan dia berhasil mendekati setelah Xavier, Yin, dan Melissa kelelahan karena harus bertarung tanpa henti. Pertarungan pun segera terjadi. Melissa yang melancarkan serangan dengan mudah dimentahkan oleh Julian. Namun, Julian lalu mengarahkan serangannya terhadap Xavier. Dengan satu sihirnya, Xavier mengeluarkan serangan cahaya yang langsung mengenai penutup wajah Julian. Namun, Xavier tercengang setelah melihat mata Julian. Dia teringat akan anak laki-laki yang ada di Guild Firsmith. Kemudian, Xavier terkena serangan Julian. Xavier tidak bisa bertarung lagi, tapi masih berusaha melindungi Yin dan Melissa. Tunggu apa lagi? Balaskan dendam ibu dan klanmu. Ibu, dia meninggalkanku. Xavier agak ragu, tapi akhirnya mengutarakan fakta. Di malam bersalju itu, gereja menghabisi semua anggota Guild Firsmith atas nama penyucian. Julian muda disembunyikan di pojokan oleh ibunya. Dia memegang kepala Julian dan membuatnya mengenakan gestur Kamu tidak tahu senyuman. harus berbuat apa. Tersenyumlah. Ibu, kalian semua makhluk munafik memfitnah kami sebagai orang sesat. Kalian ingin kami binasa agar kalian bisa mencuri sihir. Setelah itu, ibu Julian dibunuh oleh Raven, bawahan Archbishop. Xavier mengetahui Julian yang bersembunyi. Namun, Xavier memilih untuk membiarkan Julian untuk tetap hidup. Xavier berkata bahwa ibu Julian mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Julian. Dan Julian hanya satu-satunya orang yang selamat. Julian tidak tahu apa yang terjadi dan harus bereaksi bagaimana. Pada saat itu, dia mengingat ibunya mengangkat tepi mulutnya. Dia memaksa diri untuk membuat senyuman. Wajah ibu Julian yang telah ia lupakan 10 tahun lalu menjadi jelas, bersamaan dengan dinding Guild Firsmith, tungku perapian, dan mainan kayu yang ayahnya berikan kepadanya. Seorang Raven yang mengingat masa lalunya tidak akan mampu mengayunkan pedangnya tanpa keraguan lagi.
ibunya yang sangat mencintainya dan bahkan harus mengorbankan nyawanya, dia tidak pernah ditinggalkan oleh keluarganya. Pada saat itu juga, tiba-tiba Alice dan para iblis muncul di hadapan Julian, Xavier, Yin, dan Melissa. Kemudian, Julian maju dan berdiri di hadapan Alice. Dia melawan Alice dan para iblis untuk mengulur waktu agar Xavier, Yin, dan Melissa yang kelelahan bisa kabur. Setelah Xavier dan yang lainnya melewati jembatan yang menghubungkan bukit satu dengan bukit yang lain, Julian memotong jembatan tersebut. Melindungi mereka tidak ada di kamus Julian. Mengeliminasi para pendosa adalah tugas seorang Raven, tapi tidak untuk seorang Julian. Dia hanya bisa mencari Xavier dan mempelajari masa lalunya setelah melawan Alice. Meskipun banyak iblis kuat di depannya, Julian masih bisa mengingat senyuman ibunya. Dan untuk pertama kalinya, senyuman Julian terlihat nyata dan tidak terpaksa. Setelah pertarungan itu, Julian bergabung bersama Xavier, Yin, dan Melissa. Xavier menjelaskan bahwa dari semua keluarganya, hanya satu yang masih hidup, yaitu ayahnya. Dan kisah pun selesai sampai di sini.